Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki komputer. Nah, ini komputer desktop, mereknya merek Asus. Nah, sobat-sobat, kerusakan komputer ini kalau misalnya kita nyalakan, nah indikator di CPU-nya nyala normal ya, nyala normal, tapi di monitor tidak keluar gambar ya. Nah, sekarang saya akan tes kerusakannya. Nah, saya pijit ya knobnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah nyala ya, nyala normal, tidak berkedip-kedip. Nah, tapi ini tidak keluar ya gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti ini, nah yang pertama kita harus memastikan dulu ya, kita harus memastikan apakah si monitor ini nyala normal atau tidak ya. Nah, untuk memastikannya kita akan cabut kabel PGA yang ke CPU ini. Nah, kalau misalnya kita cabut si monitornya nyala normal, berarti monitornya bagus ya. Tapi kalau misalnya kita cabut si monitornya tidak nyala, nah berarti kerusakannya ada di monitor ya. Nah, sekarang saya akan cabut dulu ya. Saya cabut dulu, saya matikan dulu. Kemudian saya cabut ya kabel PGA-nya. Nah, ini ya sobat-sobat, kabel PGA-nya saya cabut. Nah, sekarang saya hidupkan lagi ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya keluar gambar, nah ini keluar gambar ya. Berarti ini kondisi monitor bagus. Berarti ini kerusakannya ada di sini ya, di CPU ini. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya casingnya. Nah, untuk membuka casingnya akan saya skip ya, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti tadi, yang indikatornya nyala normal tapi tidak keluar gambar. Nah, yang pertama harus kita periksa adalah bagian memori ya, karena biasanya kerusakan-kerusakan yang seperti tadi yang nyala indikatornya normal tapi tidak keluar gambar, nah biasanya dari memori ya, bisa jadi dari memorinya kotor atau bisa jadi memorinya yang rusak ya. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya si memorinya, kemudian saya akan bersihkan. Nah, sekarang saya buka dulu ya. Nah, kemudian saya akan bersihkan ya. Ini saya membersihkannya menggunakan ini ya, menggunakan minyak kayu putih. Nah, sekarang saya ini dulu ya. Nah, saya menggunakan ini ya, untuk membersihkannya menggunakan tisu karena tidak ada korek kuping ya, harusnya menggunakan korek kuping atau katembat. Nah, kemudian kita gosok-gosokkan di sini ya, di kaki yang warna emas ini ya, kita gosok-gosokkan. Nah, biasanya kerusakan ini diakibatkan dari memori yang kotor ya. Saya beberapa kali mendapat kerusakan yang seperti ini ya, yang memorinya kotor. Kalau sudah dibersihkan langsung bagus lagi ya komputernya. Nah, seperti ini ya sobat, kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya, tidak perlu menggunakan thinner. Oh, thinner terlalu keras ya menurut saya, dan ke tangan juga nggak enak ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita pasangkan ya, mudah-mudahan kerusakan ini hanya diakibatkan dari memori ya. Nah, sekarang saya akan pasangkan lagi. Nah, untuk pemasangannya kita tinggal tekan ya. Nah, sekarang kita tes ya, Nah, saya akan nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kipasnya sudah nyala, kita lihat monitornya apakah nyala atau tidak. Nah, sobat-sobat, masih tetap ini tidak mau nyala, padahal si ininya sudah muter. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ganti ya, memorinya. Nah, akan saya paskan dulu ya kameranya. Nah, kebetulan saya ada ya memorinya, saya punya stok. Nah, ini ya memorinya, ini memorinya DDR3 ya, DDR3 2 GB ya ini. Nah, saya akan matikan dulu komputernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah saya cabut dulu ya listriknya. Mudah-mudahan kalau diganti langsung nyala ya.
Kalau misalnya diganti masih tetap, berarti ini kerusakan bukan dari memori ya, bisa jadi dari prosesor ya. Nah sudah saya pasangkan, kemudian kita colokkan lagi ya listriknya. Nah kemudian saya akan pijit unlocknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah nyala, kita lihat di monitornya apakah dia keluar gambar atau tidak. Nah sobat-sobat, masih tetap ya, masih tidak mau keluar gambar. Berarti ini kerusakan bukan dari memori ya, ini bisa jadi kerusakan dari prosesor ya. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya si prosesornya. Nah untuk membuka prosesornya akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah sobat-sobat, pennya sudah saya buka ya. Nah ini ya prosesornya. Nah ini prosesornya tipenya G3260 ya. Nah ini soketnya LGA 1150 ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan bersihkan ya, saya akan bersihkan si prosesor ini. Nah akan saya buka dulu ya. Nah mudah-mudahan cukup dibersihkan ya. Tapi kalau misalnya saya bersihkan masih tetap kondisinya seperti tadi, nah saya akan ganti ya si prosesornya. Nah sobat-sobat, untuk membersihkannya akan saya skip ya supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, prosesornya sudah saya bersihkan ya, ini sudah terlihat ya, ini sudah mengkilap, sudah bersih sekali. Nah sekarang saya akan pasangkan ya, saya akan pasangkan. Mudah-mudahan kerusakan komputer ini hanya diakibatkan si prosesornya kotor ya. Nah sobat-sobat, tapi untuk pemasangannya akan saya skip ya, dikarenakan untuk pemasangannya harus hati-hati ya. Ditakutkan kalau misalnya tidak hati-hati, ini si kaki-kaki prosesor ini tertekan ya. Nah ini bisa menyebabkan kerusakan lagi ya sobat-sobat. Nah sekarang saya akan pasangkan ya. Nah untuk itu akan saya skip dulu. Nah sobat-sobat, prosesornya sudah saya pasangkan ya. Nah sekarang kita akan tes ya. Tapi untuk mengetesnya, kipasnya tidak akan saya pasangkan ya. Tidak masalah ya kalau misalnya sebentar, yang penting jangan lama ya ngetesnya. Nah sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita pijit ya untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lihat, nah ini kondisinya sudah nyala ya. Nah ini indikatornya sudah nyala. Nah sekarang kita lihat ya di monitornya apakah nyala atau tidak. Nah sobat-sobat, ini masih tetap ya, masih tetap. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan ganti ya si prosesor ini. Saya akan pasangkan dulu ya kameranya. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan ganti ya si prosesor ini, karena kalau tidak salah saya punya stoknya. Nah sekarang saya cari dulu ya, saya lupa. Nah ini ya, nah ini ada ya sobat-sobat. Nah ini ya sobat-sobat, ini prosesornya. Nah ini tipenya sama ya, ini buat prosesor LGA 1150. Nah kalau yang ini tipenya 3250 ya, yang ini 3260, kalau yang ini 3250 ya. Tapi ini bisa ya, bisa dipakai. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan ganti dulu ya. Nah untuk penggantiannya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, prosesornya sudah saya pasangkan ya ini. Nah ini prosesor bekasnya. Nah sobat-sobat, sekarang kita tes ya, mudah-mudahan langsung bagus ya. Mudah-mudahan hanya diakibatkan dari prosesor ya, mudah-mudahan bukan dari motherboardnya. Nah sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang saya tekan ya on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lihat, nah ini indikatornya sudah nyala ya, nyala putih. Nah kita lihat ya monitornya apakah dia nyala. Nah sobat-sobat, alhamdulillah ya nyala. Nah ini berarti kerusakan hanya diakibatkan dari ini ya, dari prosesor. Nah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.